Lalu kalian coba dulu kerjain selama 3 menit, nyesuaiin rata-rata UTBK gitu kan. Lebih cepat dari itu, lebih baik gitu. Nah, sekarang coba kalian kerjain soal yang ini selama 3 menit dari sekarang. Berarti 16.08 aku bahas ya. Nah, kalian boleh chat jawabannya ke aku, tapi yang private ya, jangan yang everyone. Biar aku aja yang ngeliat. Oke, karena udah 16.08 aku bahas ya. Tapi ini yang ngirim jawaban baru satu nih, yang lain nemu atau nggak nemu atau tahu tapi nggak ngechat. Oke, jadi kita bahas langsung aja ya. Sebenarnya ini simple banget, gampang banget, karena kalau misalkan nggak perlu kalian pikir panjang-panjang gitu loh apa yang harus dikerjain gitu. Karena kalau misalkan kalian lebih lihat lebih detail lagi gitu ya. Ini kalau misalkan kita ambil, ini yang ditanyakan area yang diarsir gitu kan, berarti yang warna hitam ini ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat, yang bagian sini nih, yang bagian sini, itu kalau kita pindahin ke sini, ini akan mengisi kekosongan yang ini. Nah, nggak cuman itu, kalau misalkan ini kita pindahin ke sini, wait, yang warna hijau ini, full, kita pindahin ke sini, ini akan jadi full. Ini jadi semuanya kearsir. Artinya apa? Artinya di sini yang diarsir itu ada 2 buah lingkaran gitu. Jadi yang diarsir itu ada cuma 2 buah lingkaran, bukan yang ini berapa per berapa, yang ini berapa, yang ini berapa per berapa, yang ini berapa per berapa, ini berapa per berapa, itu enggak. Tapi kalau misalkan kalau kalian detail lagi, lebih lihat tuh lebih jelas lagi, itu sebenarnya potongan. Dimana kalau misalkan kita gabungin ya ujung-ujungnya dapetnya kita 2 lingkaran itu gitu kan. Nah sekarang yang ditanya itu kan luas. Kalau luas itu rumusnya luas lingkaran itu 2πr kuadrat. Terus sekarang kita lihat 2 dikali pi 22/7. Sekarang R-nya berapa sih? R-nya nih kalau misalkan dia bilang di sini 42, di sini 42, dari sini ke sini 42, yang dari sini ke sini itu 28. Simpelnya aja, kalau jari-jari itu kan bisa dari sini sama sini itu bakalan sama aja, berarti simpelnya aja 28
kan kalau misalkan kita bagi 2, berarti dari sini ke sini itu 14, dari sini itu 14. Nah, sekarang R-nya berapa? 14 ini sebuah diameter, berarti R-nya adalah 7 dikali 7. Udah deh, kita dapat 44 kali 7 adalah 308 cm kuadrat. Kita pakai cm karena di sini panjangnya yang dikasih tahu adalah cm. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Oke, karena nggak ada yang ditanyain, aku lanjut ya ke nomor selanjutnya nih. Seperti biasa, 3 menit dari sekarang, 16 lewat 14. Chat aku juga jawabannya berapa. Ke pribadi ya. Baca soal lebih teliti ya, karena bisa jadi salah soalnya kalau nggak baca soal apa yang ditanyain. Oke, uh, kita bahas aja ya karena belum ada yang jawab beneran. Oke, pertama-tama kalian lihat di sini. Bilangan 5P dan Q ini berbeda. Jadi ada bilangan P sama Q, di mana dua-duanya itu bilangan prima, tapi dia berbeda. Kurang dari 20. Ada 3, ada 5, ada 7, 9 masuk? Enggak. 11, 13, 15 masuk? Enggak. 17. Dan terakhir adalah 19. Ingat, kurang dari 20. Jadi nggak boleh lebih nih dari 20 ini ya. Terus, sekarang dia nanya, jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 3, maka hasil kali P dan Q yang mungkin adalah, untuk soal yang kayak gini kan kita kayak bingung ya, ini P-nya berapa, Q-nya berapa, 2 sama 5, 3 sama 7, atau 11 sama 13, 11 sama 17, kita nggak bisa nentuin gitu loh. Karena kita nggak punya petunjuk apa-apa selain itu. Nah, tapi kalau misalkan
kita punya jawaban ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, otomatis kita bisa ceknya tuh dari sini. Karena kita nggak punya petunjuk apa-apa lagi selain dua bilangan ini tuh P sama Q yang berbeda, nggak ada petunjuk kayak bahkan petunjuk P lebih kecil dari Q atau Q lebih kecil dari P itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kita ya cocokinnya dari si pilihan ini. Sekarang nomor 1. 91 itu hasil kali, ini kan yang ditanya hasil kali P yang mungkin. Artinya 91 ini hasil perkalian dari P dikali Q gitu kan. Nah, sekarang hasil perkalian 91 yang mungkin dari P sama Q berapa? Boleh tolong dicat aja. Dari ini ya, dari ini. Dan harus berbeda. Karena dia bilang P dan Q itu berbeda bilangan primanya. Boleh tolong cat aja berapa kali berapa yang hasilnya itu 91 dari dua bilangan prima yang berbeda di sini nih. Oke, karena aku lanjutin aja ya. Jadi P-nya itu bisa jadi P atau Q itu bisa aja 7 sama 13. 7 dikali 13 akan jadi 91. Berarti P sama Q ini ada nilai 7, ada nilai 13. Terus dia bilang selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 3. Berarti kita coba 7 sama 13 itu kan 13 kurang 7 adalah 6. 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Artinya ini kan habis dibagi. Otomatis dari 91 ini nggak mungkin karena yang diminta itu selisih antara P dan Q itu nggak habis, sedangkan 6 ini habis dibagi sama si 3 gitu. Jadi si 91 ini nggak mungkin. Oke, kita coret 91. Dengan langkah yang sama, kita buat nomor 2 nih. 39. 39 berapa kali berapa? Oke, aku cepet aja, ada 13 sama ada 3 ya kan? Nah, kalau misalkan 13 sama 3, kalau kita misalkan kurangin 10. 10 dan 3, sisa. Sisa di sini. Karena ada sisa, otomatis yang nomor 39 itu cocok sama pernyataan yang ini. Jadi benar. Sekarang nomor 3. 85. 85 itu berapa? Sama berapa? Aku buat ke samping aja. 385 itu berarti 5 sama 17. 5 sama 17. Kalau misalkan ini dikurangin, hasilnya adalah 12. 12 kalau misalkan kita bagi 3, itu akan hasilnya 4. Artinya ini habis dibagi si 3, berarti ini juga salah kayak si yang nomor 1. Nah, yang terakhir, si tinggal yang nomor 4 nih. 209. 209 itu bisa berapa? 11 sama 19. 11 sama 11 kalau dikali jadi ya 209. Nah, selisihnya adalah 8. 8 bisa dibagi 3, pasti ada sisa. Berarti ini cocok pernyataannya. Berarti jawabannya 2 dan 4. Dan 2 dan 4 itu biasanya kalau di UTBK adalah jawaban C. Jadi yang benar adalah 2 dan 4, teman-teman. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut. Oke, aku lanjut ya, karena nggak ada yang ditanyain. Aku menganggap kalau nggak ada yang ditanya, berarti udah bisa semua. Tapi BTW, di screenshot dulu boleh. Oke, aku lanjutin ya. 3 menit dari sekarang. Boleh dikerjain. Berarti 22.
Oke, belum ada jawabannya benar nih. Kita lanjut aja ya. Yang ditanya itu ada garis G, dia melalui titik 2 sama min 3. Nah, dia nanya nih, si garis G yang lewat titik 2 sama min 3 itu tegak lurus nggak sih sama si garis ini? Misalkan ini kita namain garis L deh. Garis L itu 3x plus Y min 7. Nah, sekarang kalau misalkan kayak gini, gradiennya berapa nih, teman-teman? Min 3. Min A per B kan. A-nya itu 3, B-nya itu 1. Jadi ya min 3. Nah, sekarang kita lihat garis G yang pernyataan 1 juga melalui 0,1. Kalau misalkan garis G udah bisa melalui 2, min 3, garis G ada 0,1, ini kita bisa nyari M-nya loh. Pakai yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau misalkan kita dapat, kita nggak usah nyari nilainya ya teman-teman, karena kan di sini ya kita ditanya itu juga kayak pernyataan 1 tuh cukup nggak sih buat ngejawab soalnya, pernyataan 2 itu cukup atau enggak, bukan masalah nilainya. Jadi kalau misalkan kayak gini, cukup kalau misalkan dari rumus ternyata sudah diketahui semua dan bisa dihitung nantinya, itu artinya udah nggak usah kalian lanjutin gitu loh hitungannya, tapi kalian harus bisa bukan mendetail, kayak lebih kayak tahu kalau misalkan ini udah diketahui semua berarti ini bisa dihitung gitu. Nah, berarti kan emang ini udah bisa dihitung ya, karena kan kedua titik ini udah ada dari sini sama dari sini gitu. Udah dapat M-nya, terus dari soal pun itu kita yang garis L itu kita udah bisa tahu kalau misalkan M-nya ini min 3, kalau di sini ada nilai M juga misalkan ya teman-teman, ini bukan aslinya, misalkan ada 1, ini min 3, dan ada hubungan M1 dikali M2 itu hasilnya min 1. Kalau misalkan nanti jawabannya hasilnya min 1 itu dia tegak lurus. Kalau kalau misalkan nggak min 1 ya dia nggak tegak lurus gitu kan. Artinya pernyataan 1 ini cukup ngebantu bahwa si garis ini bisa jadi tegak lurus ataupun bukan, intinya bisa dibantu dengan cara ini, dengan cara pernyataan 1. Berarti pernyataan 1 aja cukup. Stop sampai di sini, pernyataan 1 cukup. Pernyataan 1 cukup. Wait. Nah, sekarang kita ke garis yang ke pernyataan kedua. Garis G-nya itu sejajar dengan garis 3Y sama dengan 11 ditambah X. Kalau misalkan garis G itu sejajar dengan garis tersebut, berarti kan otomatis gradien garis si G ini karena sejajar itu bakalan sama kayak garis 3Y sama dengan 11. Nah, karena dari situ kita bisa melihat hubungan secara pasti dengan garis si yang ini. Nah, kalau misalkan garis G-nya itu kita garis G-nya ini kita udah tahu kalau misalkan dia sejajar sama ini, kan berarti M-nya kita tahu nih. Ini M-nya tahu, terus yang ini kita M-nya tahu. Berarti kan otomatis kita bisa nentuin hubungan kayak rumus yang ini. 1 sama 2 sama-sama cukup. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Dah, akan 3 menit dari sekarang, 16.
Oke, teman-teman udah banyak jawaban yang benar nih. Ya, benar. Jadi tadi ada yang jawab A, padahal yang benar itu B. Oke, jadi di sini yang harus diperhatikan adalah X. Oke, kita bahas. Wait. Kalau misalkan P itu dia bilang kayak gini. Berarti yang sudah kita ketahui, berarti X kuadrat dikali X pangkat 15, karena 5 dikaliin 3, terus dikali X pangkat 2. Karena kalau di sini minus, kalau dia naik akan jadi plus, gitu kan. Berarti ini tinggal kita jumlahin X pangkat 19. Ingat, kalau dikali itu jadinya ditambah pangkatnya, gitu kan. Berarti P itu 9 pangkat 19. X pangkat 19, maaf teman-teman. Terus kalau misalkan Q juga sama, ini tinggal dikali 14, berarti Q itu X pangkat 18, 14 ditambah 4. Kalau misalkan udah kayak gini, kalian lihat dulu nih teman-teman, X-nya itu besar dari 0, lebih kecil dari 1. Kalau misalkan digambar di garis bilangan, wait, salah. Kalau misalkan digambar di garis bilangan, ini ada 0 nih. Jadi kita bulat kosong karena dia nggak sama dengan ini 0, terus ada 1 nih. Maaf, 0 kenapa gede banget ya? Nah, terus intinya ini 0 ya teman-teman. Nah, antara 0 sama 1 itu nggak mungkin loh bilangan yang lain. Karena min 1 aja di sini, 2 aja di sini. Lah ini apa? Ya ini adalah sebuah pecahan. Mulai dari 0,5, 0,25, 0,75. Ini adalah pecahan. Apa bedanya pecahan sama biasa? Contoh, kalau 2 pangkat 2 itu jadinya 4. Tapi kalau misalkan terus 3 pangkat 2, misal ini 9. Berarti kalau bilangan biasa, itu yang nggak berpecahan, itu bakal lebih gede yang ini kan teman-teman. Tapi kalau misalkan coba kalian ganti setengah sama 1/3 kuadrat. Ini kan jadinya 1/4, yang ini 1/9. Bakalan gedean yang ini. Karena kayak pizza, terus kamu bagi cuma 4, satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Tapi kalau dibagi 9, kita bagi 9, kita bagi 9, satu orang dapetnya segini-segini doang. Berarti lebih kecil gitu kan. Berarti kalau misalkan pangkat semakin besar, dia dipangkatin, itu angkanya semakin besar bakalan semakin kecil nilainya. Dan kebalikannya. Berarti Ki itu lebih besar, Ki itu bakal lebih besar daripada si P. Karena kan saat dipangkatin si P ini bakal lebih kecil karena dia pangkatin lebih banyak gitu. Oke, udah ngerti ya semuanya? Sekarang kita lanjut. Nih, enggak yang ini jangan. Nah, ini. Ini bisa banyak cara sih gunainnya. Terserah, tapi intinya ini bisa banyak banget cara variasi. 16, 3
Oke, dari teman-teman. Oke, aku bahas ya. Jadi kalau misal kan itu 5 ekor kucing, kucing itu nangkep 5 tikus dalam waktu 5 menit. Ini waktunya tuh 5 menit. Nah, berarti yang bisa kita simpulin itu rata-rata penangkapan si satu kucing juga bakalan nangkep satu tikus, ya kan? Karena kan ini perbandingannya 1 banding 1 gitu kan. Nah, di situ kalau misalkan dalam waktu 1 jam itu kan berarti sekitar 12 kalinya 5 menit, benar nggak? Ya kan, 12 kali 5 menit berarti ini kan hasilnya 60. Berarti ada 12 kali penangkapan, ibarat katanya gitu, ada 12 kali penangkapan gitu. Berarti satu ekor kucing itu bakalan nangkep 1 ekor tikus dalam waktu 5 menit tadi, tapi karena ini udah ada 12 kali penangkapan, itu bakalan jadi 12 tikus, gitu kan. Nah, karena jadi 12 tikus, terus dia bilang di soal kalau misalkan ada 20 kucing ternyata, berarti 20 kucing dikali 12, jadinya adalah 240 gitu, teman-teman. Masih ada yang salah sih tadi. Oke, sampai sini paham nggak ya? Kalian lihat aja nih, bahasanya kayak kucing aja nangkepnya kan 5 tikus nih dalam 5 menit, otomatis ya 1 kucing yang mungkin sama tikus gitu kan, intinya perbandingan 1 banding 1. Nah, kalau 1 tikus gitu ibarat kata, nah kalau misalkan ada itu dalam waktu 5 menit, berarti kalau 1 jam itu ada 12 kali penangkapan, berarti 12 kayak tadi, 1 kucing itu berarti satu kucing bisa nangkep 12 tikus. Nah, terus ada 20 kucing, tinggal 12-nya itu dikali 20, jadinya adalah 240 gitu. Oke, aku lanjut ya. Bingung ini kursor mana. Oke, nomor 2 yang ini ya maksudnya itu. Oke, 16:40 deh.
Oke, kita lanjutin. Udah deh, bener deh jawabannya 12. Ini lebih ke arah kes bangunan ya. Kalau kalian misalnya masih ingat, ini tuh kes bangunan, teman-teman. Gampang banget lihatnya kayak yang ditanya itu kan panjang EH yang mana ya? Ini EH yang sebelah sini. Kita samain aja nih yang bagian sini, di per ini di per ini. Berarti kan 12. Intinya jangan sampai salah aja naruhnya. Ini misalkan 12 per 18, berarti yang ini harus 8 per X. Misalkan EH-nya X. 12X sama dengan 18 dikali 8 gitu. Nah, habis itu udah deh tinggal X-nya 18 kali 8 dibagi 12, itu hasilnya akan jadi 12 cm. Jadi jawabannya adalah yang 12 cm. Ini jangan sampai salah naruh aja. Kalau kalian nggak mau naruh kayak gini, nggak apa-apa, pakai cara yang lain. Misalkan di sini ganti jadi 8 per X sama dengan 12 per 18. Ini bisa, teman-teman. Kayak 12X sama dengan 18 kali 8 sama 18 kali 8 dibagi 12. Itu bisa, asalkan naruhnya jangan sampai. Oke, kita lanjutin. 3 menit dari sekarang.
Oke, kita bahas ya. Nomor 1. 2n kuadrat. Ini menurut aku bukan gimana ya, bukan nggak gampang sih, lebih ke arah harus pinter-pinter gitu, kayak ngeceknya tuh pelan-pelan gitu. Untuk nomor 1, 2n kuadrat ditambah 2n min 1 itu akan ganjil, benar nggak sih gitu kan? 2n kuadrat ditambah 2n min 1, ini kalau misalkan kalian lihat ya, n-nya misalkan kita masukin, ini aku pakai cara yang lamanya dulu. Kalau misalkan n-nya aku masukin ganjil, misalkan aku masukin 3. 2 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkatnya 2-nya dulu, 2 berarti 9. 9 dikali 2 itu bakalan jadi 18. Habis itu 2 dikali 3 itu 6. Ini min 1. Ini oke, fix. Ini ganjil. Berarti ini benar? Belum. Tadi yang kita coba itu masih ganjil, teman-teman. Sekarang coba kita genap. 2 dikali misalkan n-nya 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2 itu 8. Ditambah 2 tambah 2, dikurangin 1 tambah 3. Itu bakalan jadi ganjil lagi. Oke, berarti udah fix yang ini adalah benar ganjil. Tapi kalau misalkan mau pakai cara cepatnya, bisa. Dari mana lihatnya? Apapun yang dikalikan 2, itu bakalan jadi genap. Benar nggak? Benar. Apapun yang dikalikan dengan 2, itu akan jadi genap. Jadi kalau misalkan ini udah genap, yang ini udah genap, ini genap, terus tiba-tiba dikurangin 1, ya tentu aja pasti akan jadi ganjil. 4 kurang 1 ya jadi 3 ya ganjil. 8 kurangin 3, 5 ya ganjil. Intinya kalau udah dikurangin angka ganjil aja, udah, berarti jadinya dia ganjil yang awalnya genap gitu. Lihat aja, pokoknya dia kan kalau dikali 2 itu bakalan jadi genap gitu. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Yang genap semua gitu kan. Berarti 1 udah fix ganjil. Terus tips yang lain, kalau misalkan di UTBK, 1 benar itu biasanya 3 itu juga ikut benar. 1 benar, 3 juga ikut benar. Dari mana kita sekarang ngebuktiinnya 3 itu udah benar? 4n kuadrat dikurangin 2n. Di sini yang kalau kalian harus tahu, 2n itu adalah genap. Kayak tadi kita udah bilang, 2 dikali berapapun akan jadi genap. Terus 4 dikali n kuadrat, dikali 4, mau dia ganjil, mau dia genap, itu bakal jadi genap. Genap dikurangin genap, akan jadi genap. Berarti benar. Kenapa sih dikali 4 itu jadi genap? Dia itu kelipatan 2, benar kan? Berarti mau nggak mau, dikali berapapun ya dia akan jadi genap. Gitu. Contohnya deh, misalkan n-nya 1. 1 dikuadratin 1 kali 4 ya jadi 4. Terus 3. 3 kali 2, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 4, 36. Genap gitu. Ujung-ujungnya sama genap ya kan, karena dikali itu. Beda halnya kalau misalkan n kuadratnya misalkan 9, 9 dikali 3. Dikalinya itu 3, bukan angka genap. Itu kan 3 itu angka ganjil. Jadinya adalah 27. 27 apa? Ganjil gitu. Nah, 1, 3 udah fix benar ya kan? Cek yang lain, cek yang lain. Yang gampang itu kalau 1, 3 udah benar, berarti kan pilihannya itu tinggal 1, 2, 3, 4, atau 1, 3, atau 1, 2, 3. Benar nggak? Berarti sekarang kita cek aja nih nomor 4. Nomor 4 dulu yang kita cek. 2n min 1 kita kuadratin, hasilnya apa ya? 2n ini udah pasti genap, teman-teman. Dia udah pasti genap. Mau 2 kali 3, 2 kali 4 tuh genap. Terus kita kurangin 1. Jadinya adalah ganjil. Ganjil dipangkatin 2. Akan jadi ganjil. 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. Ganjil. Ya kan? Jadi yang ini itu ganjil harusnya. Berarti ini salah. Berarti kalau misalkan 4 salah, kita cek ini yang nomor 2. Masih benar apa enggak nih nomor 2? Benar apa salah gitu maksudnya. N min 1 kuadrat ditambah N. N min 1 kuadrat ditambah N. Ini dikurangin, ini bisa mengakibatkan ribetnya. Ini itu bukan ribet sih, lebih ke arah agak ambigu gitu. Kalau misalkan kita ambil ganjil, misalkan ganjil dulu. 3 kurangin 1, 2 pangkat 2 itu 4. 4 ditambah 3, itu akan jadi ganjil. Ya kan? Nah,
Kalau misalkan kita ambil genap, 2 min 1, 1 ditambah 2 itu akan jadi ganjil. Berarti jawabannya yang ini harusnya adalah ganjil. Berarti ini juga salah. Kalau misalkan kalian ngerasa masih agak bingung untuk pengoperasian ini, daripada kelamaan mikir, kayak daripada kelamaan nggak taunya, mending coba langsung pakai angka. Coba ke segala kemungkinan. Nggak makan waktu banyak kok kalau misalkan kalian benar-benar udah benar-benar nggak paham gitu, nggak makan waktu banyak. Jadi slow aja, maksudnya masih coba dikerjain, masukin angka kayak gitu daripada kalian kehilangan poin di soal yang mudah kayak gini, karena kan namanya juga UTBK, kayak seberapa poinnya itu intinya itu penting gitu. Kayak kita kalau yang ini kesebangunan mirip yang tadi. Oh my god, kenapa dia kesini? Wait. Oke, ini soal terakhir, boleh dicoba. Jawaban yang di situ belum tentu benar ya teman-teman. Yang biru-biru itu belum tentu benar. Oke, kita ganti soal deh. Yang ini agak jarang dibahas. Wait, aku cari dulu ya. Aku unshare screen dulu. Yang ini.
Oke. Kita bahas nih, jawabannya beda-beda banget nih. Kalau misalkan kayak gini, untuk aku pribadi, untuk aku karena anaknya agak susah main logik gitu, aku lebih prefer untuk mencoba angkanya gitu. Angka yang harus aku coba ini, intinya rentangnya itu ada di sini. Wait. Untuk aku ya, yang nggak bisa logik gitu. Jadi aku akan lebih suka untuk memilih angka. Tebak-tebak aja dulu. Ini kan di antara 11 sama 17. Ada 11 sama ada 17. Di mana 11 sama 17 nggak boleh ikut. Sekarang aku ngambil dulu nih di sekitaran 11 ini. Sekitaran 11 itu ada 12. Kalau misalkan P, 12 tambah 17, 29 kita bagi 12. 29 kita bagi 12, itu kalau nggak salah 2,4. Ini 2,4. Sekarang ini berapa? 12 tambah 11 kita bagi sama 11. Itu hasilnya 2,09. Aku bisa nyimpulin nggak kalau P itu lebih besar dari Q? Enggak, aku nggak bisa nyimpulin itu karena aku baru nyoba satu angka nih. Coba lagi sekiranya angka 15 di sini. Kita ambil 15, pertengahan. P-nya berarti 15 ditambah 17 dibagi 15. Itu jadinya 2,13. Sekarang Q-nya. Q-nya 15, kita tambah 11, terus kita bagi 11. Q-nya adalah 2,36. Wow, beda nggak? Beda hasilnya. Ternyata di sini beda hasilnya, teman-teman. Q yang ini lebih kecil daripada P. Tapi yang ini, Q-nya lebih besar daripada P. Ya kan? Jadi kita nggak bisa langsung nyimpulin dari yang kita percobaan satu tadi. Ya berarti jawabannya informasi yang diberikan itu nggak cukup di sini. Kenapa nggak cukup? Karena kita bisa dapat 2 jawaban gitu. Kita bisa dapat 2 jawaban. Belum lagi kalau misalkan aku cek lainnya, ternyata hasilnya P sama dengan Q. Gitu kan? Itu artinya kan informasinya belum cukup. Informasi nggak cukup itu di mana? Ya bisa di P-nya, bisa di Q-nya, atau bahkan bagian Y-nya. Biasanya tuh kalau misalkan yang cukup itu, aku lebih sering nemuin soal yang cukup itu biasanya kayak P-nya itu kemungkinan lebih besar dari Q, atau Q-nya lebih kecil dari P. Jadi ada kemungkinan di situ yang bisa, berarti kemungkinan nih ada jawabannya, bukan yang informasinya itu nggak cukup gitu. Biasanya gitu. Oke. Berhubung juga udah jam 5, soalnya juga udah yang terakhir, aku mau mengakhiri. Di sebelum itu, tolong ini ya teman-teman, isi feedback-nya dulu. Boleh tolong diisi dulu. Aku tunggu 2 menit deh.